Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, a'azani Allah wa iyyakum, nu balalager nu saroleh, calon-calon pisurgaeun. Amin. Alhamdulillah siang ini kita berjumpa untuk yang pertama kalinya seumur hidup saya masuk ke rumah ini, di tempat ini, yang mudah-mudahan pertemuan kita sekarang ini menjadi isyarat akan bertemu dan berkumpulnya kita di surga Allah kelak dengan penuh kenikmatan. Kita fokus langsung karena waktu terbatas. Saya juga tidak akan lama mengajinya, nggak akan sampai sejam, paling sejam setengah. Karena kita sudah pada makan, terus waktunya pas untuk tidur. Kemungkinan besar bakal tibra. Menilik judul mungkin mengundang banyak pertanyaan, bertamasya ke taman surga. Yang dimaksud dengan taman surga di sini adalah apa yang sedang kita lakukan sekarang. Nabi SAW yang memberi istilah ini. Beliau menyatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u fiha." Apabila kalian lewat ke sebuah taman surga, singgahlah kalian di sana. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apakah yang dimaksud taman-taman surga tersebut wahai Rasulullah? Beliau menjawab, "Hilaqud dzikr." Halaqah dzikir. Al-Imam Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini sama dengan ketika menjelaskan hadis inna ma baina mimbari hadza wa hujrati raudhatun min riyadil jannah. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya antara mimbarku dengan kamarku ada salah satu di antara taman-taman surga yang kemudian dikenal dengan istilah raudhah. Mana raudhah adalah taman, karena diambil dari hadis tadi. Di antara mimbarku dan kamarku ada taman surga. Itu disebut raudhah. Seluruh hilaqud dzikr, halaqah dzikir yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla juga oleh Nabi SAW disebut dengan sebutan taman-taman surga. Kata Imam An-Nawawi, makna hadis tadi adalah man shalla fihi wa da'a Allah mukhlishan lahuddin. Siapa orang yang salat di sana, di raudhah, dan berdoa kepada Allah secara ikhlas, maka Allah akan memberi salah satu di antara taman-taman surga di akhirat, di hari kiamat nanti. Ini makna dari taman surga. Raudhah di sana menjadi perantara yang menghantarkan orang-orang yang sholat di sana ke taman surga di akhirat. Oleh karena itulah, maka Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan seluruh hilaqud dzikr juga menjadi penghantar untuk bisa memasuki taman-taman surga di akhirat. Selaras dengan hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan. Dalam riwayat lain dari Sofwan bin Asal, man kharaja fi min baitihi yaltamisu fihi ilman. Siapa orang yang keluar dari rumah sekedar untuk mencari ilmu. Dalam hadis riwayat Muslim tadi, siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Oleh karena itulah maka yang dimaksud dengan taman-taman surga
dalam judul yang sedang kita bahas ini maksudnya adalah hilakul dzikr, artinya halaqah dzikir, kumpulan zikir. Apa korelasinya dengan yang sedang kita lakukan sekarang? Korelasinya erat, karena kita sekarang sedang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sedang bertasbih, bertahmid, bertahlil kepada Allah, berdoa minta surga, berdoa minta ampunan, berdoa minta diselamatkan dari api neraka. Karena apa? Karena zikir adalah segala sesuatu yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu diterangkan oleh gurunya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam sebuah kitab yang berjudul At-Tuhfah Al-Iraqiyah fil A'malil Qalbiyah. At-Tuhfah itu kumpulan barang-barang berharga. Al-Iraqiyah itu penduduk Irak. Fil A'malil Qalbiyah tentang amalan-amalan hati. Karena kitab itu berisi penjelasan tentang 18 jenis amalan hati. Salah satu di antara jenis amalan hati adalah zikir. Di sana diterangkan makna zikir. Zikir adalah kullu ma yatadzakkaru insan billahi azza wa jalla. Segala sesuatu yang bisa mengingatkan seorang manusia kepada Allah, baik berupa ucapan, perbuatan ataupun keyakinan yang bisa mengingatkan orang kepada Allah, itu zikir. Seperti contohnya apa? Amar ma'ruf nahi munkar, seperti membaca Al-Quran, seperti melafadzkan asma-asma Allah. Dan zikir yang paling utama adalah belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala menyatakan, afdalu dzikri al-ilm ta'allumuhu wa ta'limuhu wa afdalu hilakidz dzikr hilakul ilm. Dan kata beliau, seutama-utama zikir adalah ilmu, baik mempelajari ilmu ataupun mengajarkannya. Dan seutama-utama majlis zikir adalah majlis ilmu. Karena tidak ada sesuatu pun yang bisa lebih mengingatkan kita kepada Allah selain ilmu syar'i, ilmu tentang agama ini. Maka seluruh majlis-majlis ilmu otomatis dia majlis zikir. Tapi tidak setiap majlis zikir adalah majlis ilmu. Oleh karena itulah maka kita sekarang berada di dalam seutama-utama majlis zikir. Karena di sini kita sedang belajar dan mengajarkan ilmu yang bersumber dari Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, yang penjabarannya didasarkan kepada penafsiran para ahlinya, yaitu para ulama. Oleh karena itulah yang dimaksud dengan bertamasya ke taman surga artinya datang kepada majelis ilmu. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi dikemukakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u fiha." Apabila kalian lewat ke dalam taman-taman surga, maka singgahlah kamu di sana. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan singgah ke taman surga? Maksudnya adalah ke majelis zikir, dan seutama-utama majelis zikir adalah majelis ilmu. Kenapa majelis ilmu itu atau hadir ke sana dianggap bertamasya? Pertama, tamasya memberikan kesan bersenang-senang, having fun, saur orang bule namanya. Artinya kita hanya melakukan dan menikmati kesenangan semata-mata. Kenapa disebut bertamasya ke taman surga? Padahal yang kita rasakan secara realita, hadir di dalam majelis ilmu itu bukan menyenangkan, bete, tunduh gitunya, cangkel, pegel, terus bosen, terus terutama kasindiran wae ku ustad. Padahal ustad mah teu maksud nyindir, wawuh oge henteu gitunya. Tapi orang yang sengsi, ustad lagi nyindir saya. Padahal ente. Kenapa dianggap sebagai apa? Sebagai
bertamasya. Karena ternyata di dalam majelis ilmu yang disebut dengan Riyadhul Jannah itu terdapat banyak keutamaan. Nih, saya hanya ingin membacakan satu hadis saja. Hadis ini beres dibahas, selesai ngaji sudah. Nggak akan lama enggak. Hadisnya cuma satu yang akan kita bahas, kan panjang. Dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Nabi SAW bersabda, Inna lillahi malaikatan sayyaratan. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang sayyarah. Bahasa orang namanya sayyarah teh jalan-jalan kaditu kadieu. Cuma kalau sayyarah teh mobil, namun bahasa orang ayeuna mah ngan baheula mah teh acan aya mobil, tapi kata-kata sayyarah sudah ada. Inna lillahi malaikatan sayyaratan. Berasal dari kata saro yang artinya berjalan gitunya. Orang yang berjalan disebut sair, tapi kalau berjalan terus jalan-jalan sayyar. Kemudian ditambah dengan huruf ta marbutah lil mubalaghah, dalam bahasa Arab disebut lil mubalaghah jadi sayyarah. Mobil tuh bahasa Arabnya sayyarah. Para malaikat oleh Rasul SAW disebut sayyarah. Inna lillahi malaikatan sayyaratan. Allah itu memiliki beberapa malaikat yang sayyarah. Pekerjaannya jalan-jalan. Tapi karena mereka punya punya sayap, bisa terbang, mereka kata orang Sunda mah kakalayangan. Hiber gitunya siga Superman meureun. Siga, tapi tidak berarti persis begitu. Wallahu alam bagaimana kaifiatnya. Tapi yang jelas para malaikat punya sayap. Allah menyatakan alhamdulillahi fatiris samawati ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin amathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan telah menjadikan para malaikat memiliki sayap-sayap. Ada yang 2-2, ada yang 3-3, ada yang 4-4. Malaikat sayapnya beda-beda. Dan malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Yang satu sayapnya bila dikembangkan bisa menutupi seluruh ufuk jagat raya ini. Itu keterangan dari Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Malaikat kakalayangan. Untuk apa? Ya betaguna majalisal ilm. Untuk mencari majlis-majlis ilmu. Apabila mereka menemukan satu majlis yang di dalamnya dibahas ilmu, lalu sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, "Halluma, mari ini yang kalian cari ini ada." Lalu mereka semuanya turun dan menyimpan sayap-sayap mereka. Makna menyimpan kata Al-Khattabi artinya tidak terbang. Sebab dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dikatakan, Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridon bima yasna. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka bagi orang-orang yang sedang mempelajari ilmu karena ridho terhadap apa yang sedang mereka lakukan. Kata Imam Al-Khattab yang dimaksud meletakkan sayap ada 3 makna. Pertama, bastul ajniha, dibeberkeun tah jangjangna teh. Terus dirungkupkeun, ditiungkeun ka jalma-jalma anu nuju ngarariung di dinya. Kaduana annahu bimakna an-nuzul fi majalisil ilm wa adamut tiran. Meletakkan sayap maknanya turun ke majelis-majelis ilmu dan tidak terbang saat itu. Dan yang ketiga, makna meletakkan sayap adalah ihtiraman lahum, karena menghormati, menghargai orang-orang yang sedang duduk di dalam majelis ilmu itu. Ya. Lalu Imam Sufyan Ats-Tsauri salah satu di antara perawi hadis tadi menyatakan, ya, fahaffa ba'duhum ala ba'd bi ajnihatihim. Mereka bertumpuk satu sama lain dengan sayap-sayapnya.
Sayap-sayapnya Imam Sufyan Ats-Tsauri mendemonstrasikan dengan kedua tangannya ditumpuk-tumpuk begini hatta yamla'u ma bainal ardi was sama'i dunya, sampai itu malaikat memenuhi dari mulai bumi tempat dijadikannya kajian tersebut sampai ke langit dunia. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin ketika menjelaskan hadis ini menyatakan hadis ini menunjukkan super banyaknya jumlah malaikat yang hadir dalam majelis ilmu tadi, karena sampai memenuhi antara tempat itu sampai langit dunia. Itu yang terjadi, dan ini perkara gaib yang tidak kita lihat, wajib kita percayai karena diterangkan dalam salah satu hadis yang sahih. Nabi SAW tidaklah mengatakan satu perkataan apapun atas nama agama kecuali itu berdasarkan wahyu. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau itu tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Seluruh yang dikatakan itu wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Termasuk apa yang dijelaskan barusan bahwa para malaikat memenuhi dari dunia sampai ke langit yang terdekat, itu juga berdasarkan wahyu. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Jin mulai ayat 26 sampai 27. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Allah lah yang maha mengetahui perkara gaib, dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Apakah Nabi SAW menerangkan bahwa para malaikat bertumpuk sampai hatta yamla'u ma bainal ardi was sama'i dunya, bertumpuk dari mulai dunia tersebut sampai ke langit terdekat? Apakah beliau melihat langsung? Wallahu a'lam. Pertama, mungkin melihat langsung. Kedua, tidak melihat langsung tapi diberitahukan itu oleh Allah. Karena Allah menyatakan dalam surah Al-Jin tadi, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Allah yang mengetahui yang gaib, dan Allah tidak memberitahukan yang gaib ini kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Allah beritahukan ini kepada Rasulnya. Dan selama berita yang gaib ini didasarkan kepada ayat Al-Quran atau hadis yang sahih, wajib kita percayai, baik masuk akal ataupun tidak, terlihat ataupun tidak, terjangkau oleh indera kita ataupun tidak. Dan inilah yang membedakan antara mukmin dan kafir. Allah berfirman, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu orang yang beriman kepada perkara gaib. Selama perkara gaib itu diberitakan oleh Al-Quran atau hadis yang sahih, wajib kita percayai. Nggak boleh kita gunakan akal dalam hal itu, karena akal tidak mungkin menjangkau perkara yang gaib. Termasuk malaikat tadi bertumpuk satu sama lain sampai ke langit. Apabila pengajian atau kajian ilmu itu selesai, araju, mereka semuanya naik menemui Allah Azza wa Jalla dan melaporkan apa yang dilihatnya. Faqala lahumullah, Allah bertanya kepada mereka, min aina ji'tum wa huwa a'lamu bihim. Dari mana kalian? Padahal Allah lebih tahu tentang mereka. Tanpa diterangkan oleh malaikat pun Allah sudah tahu. Tapi kenapa bertanya? Kenapa bertanya? Pasti ada hikmah untuk memberitahukan keutamaan dari majelis ilmu yang diberitakan dalam hadis ini. Para malaikat tersebut menjawab, ji'na min indi ibadika fil ard yusabbihunaka wa yahmadunaka wa yuhallilunaka wa yastaghfirunaka. Kami datang dari hamba-hambamu tuh di muka bumi. Mereka bertasbih mensucikanmu, memujimu,
mengesahkanmu dan memintakan ampunan kepadamu. Wa yas'alunaka, dan mereka pun meminta kepadamu ya Allah. Jadi orang yang di dalam majelis ilmu tadi meminta kepada Allah, berdoa. Loh, bukankah kita sekarang ini tidak berdoa, cuma ngaji, setelah ngaji ditutup sudah bubar. Dan makan mah sudah tadinya. Mual aya makan deui engke. Bukankah di dalam majelis ilmu ini kita cuma duduk, mendengarkan dan tidak berdoa? Dijawab oleh para ulama, berdoa secara lisan iya, tidak. Tapi berdoa dengan dalam bentuk amalan iya. Makanya para ulama menyatakan doa itu ada dua macam, doa ibadah dan doa masalah. Ini dijelaskan dalam kitab Muqaddimah fi Al-Usul fi Muqaddimati Tafsir, susunan syarahnya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Buku Muqaddimatut Tafsir susunan Syekhul Islam, disyarah oleh para ulama di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau menyatakan doa ada dua macam, doaul masalah dan doaul ibadah. Doa masalah dan doa ibadah. Apa bedanya? Kalau doa masalah, doa berisi permintaan lisan. Seperti kita berdoa, ya Allah berikan saya rizki, ya Allah cabut penyakit yang sedang saya derita, ya Allah tolong saya dalam masalah yang sedang saya hadapi, ya Allah segera lunasi hutang-hutang saya ke bank. Itu doa apa? Doa masalah, karena berisi permintaan secara lisan. Dan inilah doa yang umumnya difahami oleh kaum musliminnya. Kalau kita mendengar kata-kata doa, yang terbayang teh meminta secara lisan gitunya, ngangkat dua tangan kemudian meminta secara lisan kepada Allah. Aya anu diharewoskeun, aya anu digerendengkeun, aya anu digerenteskeun. Kayaknya bahasa Sunda begitu. Aya ngagerentes, aya ngaharewos, aya ngagerendeng, aya ngajorowok. Bahasa Indonesia nama mual aya. Ada yang tidak bisa bahasa Sunda di sini? Oh banyak, aduh maaf. Nanti setiap sekali ada istilah Sunda saya terjemahkan. Walaupun banyak yang tidak bisa diterjemahkan. Jadi doa yang umumnya difahami orang adalah doa masalah. Masalah itu permintaan. Doa yang meminta secara lisan. Doa ibadah nama jarang terfahami. Adapun doa ibadah adalah berdoa meminta kepada Allah bukan secara lisan, tapi hanya dengan melakukan sebuah amalan yang dilakukan oleh anggota badan sekalipun lisan tidak mengatakan apapun. Seluruh ibadah yang kita lakukan hakikatnya berisi permintaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan bahasa tubuh, bukan dengan bahasa lisan. Contoh, kita saum, di dalam saum kita enggak minta apapun. Saum hanya menahan lapar, haus, syahwat sejak mulai azan subuh sampai maghrib, hanya itu. Tapi walaupun tidak berkata-kata, saumnya mengisyaratkan banyak permintaan kepada Allah. Minta apa saja? Minta seluruh yang Allah janjikan kepada orang yang saum. Orang yang saum jelas dapat pahala dari Allah karena melaksanakan perintah Allah. Orang yang saum dosa-dosanya diampuni. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang melakukan saum Ramadan karena iman dan ihtisab akan diampuni semua dosa yang telah lalu. Orang yang saum akan dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla dari api neraka. As-saumu junnatun yastajinnu bihil amdu minan nar. Bahwa saum itu junnah. Junnah itu perisai, pelindung yang bisa melindungi seorang hamba dari api neraka. Nah, apabila seseorang saum, dengan saumnya sama saja dia dengan meminta pahala kepada Allah, minta ampunan, minta dijauhkan dari api neraka, minta dimasukkan ke dalam surga. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah." Wahai Rasulullah, coba tunjukkan kepadaku satu amalan yang bisa menyebabkan aku masuk surga dengan amalan itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam?
fa'alaika bisyam la mithla lahu. Kalau begitu kamu harus saum, karena saum itu adalah amalan yang tidak ada banding. Hadis ini mengisyaratkan siapa yang saum Allah akan berikan surga. Jadi kalau ada orang yang saum, dengan saumnya dia sama saja dengan minta pahala dari Allah, minta ampunan dari Allah, minta dijauhkan dari neraka, minta dimasukkan ke dalam surga, minta semua yang Allah janjikan kepada orang yang saum. Itulah yang dimaksud dengan doa ibadah. Seluruh ibadah pada hakikatnya doa. Doa dengan bahasa tubuh. Termasuk orang yang hadir ke majelis pengajian seperti ini, yang disebut dengan sebutan Raudhah min Riyadil Jannah, taman-taman surga. Cuma duduk, tapi duduknya dengan mendengarkannya mengisyaratkan banyak permintaan. Permintaan apa? Minta ampunan, minta rahmat, minta sakinah, minta surga, minta semua yang Allah janjikan. Sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini hangat keneh, hangat masih hangat. Tadi pagi-pagi dibahas di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang membahas kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ini dibahas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya panjang tapi saya ambil bagian yang terakhir. Sahih riwayat Imam Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum, ya, illa nazalat fihim sakinah wa ghasyyathumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah di bumi Allah ini, ya, kemudian mereka membaca kitab Allah dan mempelajari isinya, kecuali Allah akan menurunkan ketenangan jiwa kepada mereka. Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada mereka. Para malaikat juga akan turun menaungi mereka, dan Allah akan memuji-muji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Ini janji Allah yang Allah janjikan kepada semua orang yang hadir dalam majelis ilmu. Orang yang datang akan didapatkan, akan diperoleh apa yang Allah janjikan. Akan diberikan ketenangan, akan diberikan rahmat, akan dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat, dan juga akan dinaungi oleh para malaikat. Tadi disebutkan malaikat bertumpuk-tumpuk sambil mengepak, meberken jangjanan bahasa Indonesia, mengepak magini, terbang mengepak, mengembangkan sayapnya. Dan itu yang Allah janjikan. Hadir ke sini berarti meminta itu. Makanya sama dengan berdoa meminta kepada Allah, sekalipun dengan bahasa tubuh, tidak dengan bahasa lisan. Makanya para malaikat menyatakan wa yas'alunaka, mereka meminta kepadamu ya Allah. Lalu Allah bertanya lagi, famadza yas'alunani, apa yang mereka minta dari aku? Para malaikat menjawab, yas'aluna jannataka, mereka meminta surgamu. Ini mengisyaratkan orang yang datang kepada majlis ilmu mengisyaratkan minta surga kepada Allah SWT. Allah bertanya lagi, hal ra'au jannati, apakah mereka sudah melihat surgaku? Dijawab belum. Bagaimana kalau mereka sudah melihat surgaku? Pasti akan bersungguh-sungguh lagi. Dan surga mah pikabitaan. Pikabitaan itu artinya bikin kabita. Bikin apa kabita? Bikin kepingin, tertarik, teriming-iming, tergiur tak? Bikin ngiler. Pasti kalau sudah melihat, wah, lebih bersungguh-sungguh lagi. Lalu para malaikat berkata lagi, wa yastajirunaka, mereka pun minta perlindungan kepadamu ya Allah. Orang yang hadir dalam majelis ilmu meminta perlindungan kepada Allah. Allah bertanya lagi, wa mimma yastajirunani, dari apa mereka minta perlindungan kepadaku? Dijawab, dari nerakamu ya Allah. Apa mereka sudah melihat nerakaku? Belum. Bagaimana kalau sudah? Pasti akan lebih bersungguh-sungguh lagi. Apa kata Allah? Qad ghafartu lahum wa ataituhum masalu wa astajiruhum mimma stajaruni min. Saksikan oleh kalian, aku ampuni dosa-dosa mereka.
Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam dua kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim mengisyaratkan orang yang duduk dalam majelis ilmu diampuni dosanya. Aku ampuni dosa mereka. Aku akan berikan kepada mereka apa yang mereka minta. Mereka akan minta surga. Aku berikan. Dan aku akan melindungi mereka dari apa-apa yang mereka minta perlindungan kepadaku dari hal itu, yaitu dari neraka. Ampunan diberikan. Surga Allah janjikan. Dan neraka Allah akan lindungi mereka dari hal itu. Para malaikat melanjutkan. Rabbi, inna fihim abdun khatta'un. Kana marra thumma jalasa bihim. Kata para malaikat, ya Allah, di kalangan orang yang hadir di majelis ilmu itu ada abdun khatta'un. Ada hamba yang banyak bersalah. Bukan khati'un, tapi khatta'un. Apa bedanya? Beda. Kalau khati'un disebutnya isim fa'il dari khata', subjek dari khata'. Khata' itu kesalahan. Orang yang melakukan kesalahan khati'. Tapi kesalahan cuma 1-2 kali. Tapi kalau kesalahannya terus dilakukan, maka disebut dengan sebutan khatta'un. Itu disebut sigat mubalaghah di dalam bahasa Arab. Sebuah hadis, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertobat dari kesalahan itu. Malaikat tadi menyatakan, ya Allah, di tengah-tengah majelis ilmu itu ada seorang hamba yang khatta'un, banyak melakukan kesalahan, ahli maksiat. Kata orang Sunda, temah nanti saya terjemahkan. Tunggul dirurut, catang dirumpak. Ada yang bisa menerjemahkan? Tunggul dirurut, catang dirumpak. Tahu tunggul? Kalau kita ya ada pohon kelapa besar, dituar tadi, ditebang. Ada sisanya apa? Tunggul. Itu kuat loh. Akarnya menancap. Nggak bisa di ini. Itu tunggul kuatnya bukan main. Tunggul dirurut itu artinya si tunggul yang kuat begitu dihantam. Apa yang terjadi? Tunggulnya apakah lepas? Enggak, kitanya yang babak belur. Catang dirumpak, catang aya nu terang catang naon? Catang kalapa samalah nu kitunya. Catang itu kuat juga, dirumpak ya dilabrak. Artinya apa? Tunggul dirurut, catang dirumpak itu serba dilabrak, walaupun yang dilabrak itu mengakibatkan kitanya sendiri yang celaka. Tunggul dirurut, catang dirumpak, terjemahan yang pasnya dalam bahasa Indonesia membabi buta. Kenyambungnya. Tahu babi ya, babi itu binatang nggak bisa nengok kiri kanan ya, nyeluduk terus. Sudah babi buta lagi. Apa yang ada di depan diseruduk walaupun membahayakan dirinya. Itu terjemahan yang pas untuk tunggul dirurut, catang dirumpak, membabi buta. Jadi ada seorang hamba, ya Allah, banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Tunggul dirurut, catang dirumpak tadi. Dia tadi lewat, ada orang yang ngumpul, singgah ikut duduk bersama-sama mereka. Nggak niat ngaji. Cuma lihat ada yang ngumpul-ngumpul, konsumsi deh. Ikut di sana, ikut mendengarkan. Gimana tuh? Yang begitu dapat enggak? Allah Azza wa Jalla menyatakan, qad ghafartu lahum humul qaumul ladzina la yashqa jalisuhum. Aku ampuni juga mereka yang kayak begitu. Tidak niat ngaji tapi ikut duduk. Untung we namanya. Kacipratan gitu, kecipratan, keuntungan yang diperoleh dari pengajian walaupun enggak niat. Aku ampuni juga mereka. Ahlu majlis ilmu itu adalah kaum yang siapapun yang bergaul dengan mereka dijamin tidak akan rugi dan tidak akan binasa. Al-Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim ketika menjelaskan hadis ini menyatakan, fihi fadilatu majlis ilm
wa musahabatis sholihin. Di dalam hadis ini terkandung penjelasan keutamaan majelis ilmu dan keutamaan bersahabat dengan orang-orang soleh dari kalangan ahli majelis ilmu. Orang yang bersahabat dengan mereka duduk-duduk dalam majelis ilmu, tidak niat untuk ngaji, hanya duduk, dapat juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa keuntungan yang Allah berikan kepada orang-orang yang duduk di dalam majelis ilmu. Ada ampunan dari Allah, ada janji surga, ada sakinah atau ketentraman jiwa, ada rahmat, ada naungan malaikat, dan seabrek keuntungan lainnya. Makanya pantas apabila orang yang berilmu, karena dia sering hadir dalam majelis ilmu, dapat ilmu sasireun sabenyeureun wae mah. Makna sasireun sabenyeureun teh artinya walaupun sedikit demi sedikit dapat ilmu, dan semakin banyak ilmu yang didapatkan itu mengangkat keutamaan jauh lebih utama daripada ahli ibadah. Nabi SAW kata Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, dzukira li Rasulillah sallallahu rajulan ahaduhuma alim wal akhar abid. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanyakan tentang dua jenis manusia. Satu alim, satu abid. Alim bahasa Arab, sanes bahasa Sunda. Alim itu orang yang berilmu, abid ahli ibadah. Mana yang lebih utama? Ahli ilmu atau ahli ibadah? Ditanyakan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bedanya? Bedanya ahli ilmu, ilmunya tinggi, ibadahnya pas-pasan. Dia hanya yang fardu saja, yang sunnah sering ditinggal. Ahli ibadah mah fardu kalaku, sunnah kalampah. Yang fardu dilakukan, yang sunnah dilaksanakan, ilmunya minim. Ini banyak ibadah, ilmu kurang. Ini banyak ilmu, ibadahnya pas. Tidak berdosa karena dia tidak meninggalkan yang wajib, meninggalkan yang sunnah kan tidak dosa. Mana yang lebih utama? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab. Kata beliau, fadlul alimi alal abid kafadli ala adanakum. Wa fi riwayatin kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Keutamaan ahli ilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu, seperti keutamaan diriku dibanding orang terendah di antara kalian. Keutamaan Nabi, dibanding orang terendah. Dalam riwayat lain seperti keutamaan bulan pada malam purnama dibanding seluruh bintang yang ada. Bintang konon katanya, saya belum pernah ngitung, jumlahnya banyak miliaran. Bulan kecil dan satu bintang katanya juga lebih gede daripada bulan, cuma jaraknya lebih jauh. Tapi di malam purnama jutaan miliaran cahaya bintang kalah oleh satu bulan purnama. Seperti itu keutamaan satu ulama dibanding miliaran ahli ibadah tanpa ilmu. Lalu Nabi SAW melanjutkan sabdanya. Ini yang menjadi penyebab kenapa ahli ilmu lebih utama. Beliau mengatakan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatal hut la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah juga para malaikatnya, seluruh makhluk penghuni langit dan penghuni bumi, sampai semut-semut yang ada di lubangnya, ikan-ikan yang ada di lautan, seluruhnya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Orang yang mengamalkan ilmunya, dan dalam hadis Safwan bin Asal, orang yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu memperoleh salawat dari Allah dan para malaikat. Salawat Allah kepada manusia diterangkan oleh Imam Bukhari dengan menukil pendapat al-Imam Abul Aliyah, salatullahi ala abdih thana'uhu alaihi indal malaikah. Salawat Allah kepada seorang hamba maknanya adalah pujian Allah kepada hamba itu di hadapan para malaikat. Allah memuji, sesuai dengan hadis tadi, Allah memuji mereka di hadapan para malaikat. Adapun salawat para malaikat, istighfar mereka, tarahum mereka kepada orang yang sedang belajar dan mengajarkan ilmu. Malaikat
selalu berdoa, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampuni dosa mereka, ya Allah rahmati mereka. Selama mereka hadir dalam majelis ilmu, selama itu pula malaikat memintakan ampunan dan rahmat. Dan malaikat yang seperti itu penghuni langit dan bumi, bahkan semut, bahkan seluruh ikan yang ada di lautan. Yang konon dewae, konon jumlah makhluk yang ada di laut jauh lebih banyak daripada yang ada di darat. Karena luas lautan lebih besar daripada luas daratan. Cenah, saya mah nggak tahu. Ngan konon berita begitu, belum pernah ngukur sendiri. Makanya sejumlah itu makhluk penghuni langit dan bumi bersolawat, memintakan ampunan dan rahmat. Pantas kalau begitu mah mereka memperoleh ampunan karena dimintakan ampunan oleh seluruh makhluk penghuni langit dan bumi. Memintakan kepada Allah, ya Allah turunkan ampunan kepada mereka. Allah menyambut, aku ampuni mereka. Bayangkan. Makanya perkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, at-tafakkuru fil ilmi sa'ah khairun wa habu ilayya min salati alfi rakaat. Berfikir tentang ilmu, belajar tentang ilmu sesaat saja lebih baik dan lebih aku sukai daripada salat sunat sekalipun 1000 rakaat. Kalau ada salat 1000 rakaat, kalau ada, kan enggak ada kenyataan salat apa. Paling lama, paling panjang salat apa? Tarawihnya. Berapa rakaat tarawih? Beda-beda. Kalau Imam Malik 41 rakaat. Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu 23 rakaat. Imam Malik 41 rakaat. Enggak ada yang 1000 rakaat. Tapi seandainya ada, dilakukan secara khusyuk dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhlas, ya sesuai sunnah, ya khusyuk, 1000 rakaat lagi. Pahalanya seudug-udug ya. Tapi kata Imam Syafi'i, aku lebih suka belajar ilmu sesaat daripada sholat sunat sekalipun 1000 rakaat. Apa alasannya? Pertama, kalau sholat sunat sekalipun 1000 rakaat, dia akan memperoleh pahala selama dia sholat. Beres sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, beres sholat, beres pahala. Pahala tidak mengalir terus. Putus di sana. Idza matab, apalagi kalau sudah mati ya. Idza matabnu adama in qata amalahu illa min talatin. Kalau anak Adam mati, putus semua amalnya. Pahala dari amalnya putus, kecuali 3. Termasuk pahala sholat putus. Karena dia gak bisa sholat lagi. Adapun ilmu. Ilmu itu pahalanya mengalir ketika dia belajar. Setelah belajar, dia mengamalkan ilmunya, dapat pahala. Setelah itu dia ajarkan, dapat pahala. Setelah diajarkan, dia tidur, dia ucang angge, nangkep harigu, nanggei gado. Tanpa diterjemahkan, saya praktekkan langsung. Jadi paham ya? Ucang angge itu ini, apa namanya? Ucang ongkang kaki. Nangkep hari gitu begini. Apa namanya? Sedekap. Nanggei gado tuh gini. Bertupang dagu. Pokoknya rileks santai. Setelah mengajar rileks santai, tapi murid-murid yang diajarnya tadi beramal. Mengamalkan ilmu yang diajarkannya. Pahalanya mengalir ke guru tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Man sana fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam, dia memperoleh pahala ditambah pahala orang-orang yang mengikuti mereka tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi mengalir. Kita tidur, murid-murid kita beramal ilmu kita. Dalam tidurnya kita dapat pahala. Pahala dari apa? Bukan dari tidurnya. Tidurnya enggak dapat pahala. Dari apa? Dari amalan murid-muridnya. Sampai kapan? Apakah seumur hidup? Enggak, lebih dari itu. Walaupun sudah mati, masuk ke alam kubur, seluruh tulang belulang hancur, pahala tetap meluncur ke sana. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min thalathin. Apabila anak Adam mati, putus semua amalnya kecuali 3. Salah satunya adalah al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kita sudah mati, ilmu yang kita ajarkan masih diamalkan banyak orang. Oh, mengalir. Semakin banyak murid, semakin banyak orang yang mengamalkan ilmu melalui kita, semakin banyak pahala yang mengalir secara deras ke alam kubur kita. Pendeknya, pahala dari ilmu itu tidak ada batasnya sampai hari kiamat. Adapun sholat, salam kanan, salam kiri, beres sudah.
Ini alasan pertama kenapa belajar ilmu sesaat lebih aku sukai daripada sholat sunat sekalipun 1000 rakaat. Kedua, sholat sekalipun 1000 rakaat, pahala kebaikan keuntungannya hanya untuk dirinya sendiri. Orang lain gak kebagian. Gak ada orang yuk kita nonton sholat dapat pahala. Tapi ilmu tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk banyak orang. Orang yang tadinya bodoh jadi pintar, yang tadinya maksiat karena ketidaktahuan jadi taat, yang tadinya bid'ah jadi sunnah, yang tadinya kufur jadi iman, yang tadinya syirik jadi tauhid. Karena ilmu, orang tercerahkan, terterangi jalan hidupnya karena diajari ilmu. Oleh karena itu kata beliau, aku lebih suka belajar sesaat daripada sholat 1000 rakaat. Ini ada sebuah kisah. Kisah ini penutup pengajian kita. Enggak sampai sejam kan? Kita tadi mulai dari jam 1:30. Sekarang baru jam 2 lewat 10 menit. Jadi baru 40 menit. Sebuah kisah. Kisah ini yang barusan. Kisah ini true story. Kisah nyata. Diceritakan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Dikutip juga oleh Syekh Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilm. Tentang bertemu dan dialognya dua ulama besar guru dengan murid. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Gurunya adalah Imam Syafi'i. Imam Ahmad murid dari Imam Syafi'i. Tapi Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i dari segi fikih, apakah seluruh pendapatnya sama? Enggak, bertolak belakang itu. Kadang-kadang kontradiktif. Kata Imam Syafi'i, kunut subuh itu sunnah. Kata Imam Ahmad, kunut subuh itu bid'ah. Sunnah dengan bid'ah musuh gerot. Tapi Imam Ahmad ketika mengajar ke murid-muridnya, banyak mengutip dan memuji-muji Imam Syafi'i. Dipuji habis sebagai orang yang paling berilmu, ahli ibadah, wara, takwa, soleh. Pokoknya dipuji habis. Itu Imam Ahmad dalam setiap pengajarannya. Dan Imam Ahmad kalau sekali duduk pengajian yang hadir sampai mencapai 20.000 orang pada zaman itu. Itu rutinnya, ya. Nah, Imam Ahmad dalam pelajaran banyak memuji Imam Syafi'i. Murid-murid Imam Ahmad penasaran nih, Imam Syafi'i hebat banget. Gurunya Imam Ahmad. Imam Ahmad juga sering memuji Imam Syafi'i sering memuji Imam Ahmad. Tidaklah aku tinggalkan Kufah, kecuali aku tinggalkan di dalamnya orang yang lebih berilmu daripada aku, yaitu Imam Ahmad. Suatu saat Imam Syafi'i memberi kabar akan berkunjung ke Imam Ahmad. Oh, geger tuh murid Imam Ahmadnya. Penasaran dengan sosok Imam Syafi'i yang namanya begitu harum. Sabibir hiji kata orang Sunda. Sabibir hiji itu artinya sebibir satu. Jadi enggak pas. Artinya sabibir hiji itu setiap orang ngomongin Imam Syafi'i karena memujinya gitu. Menceritakan keunggulan, keutamaan, keistimewaan Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i datang, disambut. Murid-murid Imam Ahmad ingin istifadah dari akhlak Imam Syafi'i. Istifadah itu mengambil faidah. Akan diperhatikan bagaimana bicaranya, duduknya, tidurnya, makannya, minumnya, apalagi sholatnya ya. Itu ilmu semua itu. Ketika Imam Syafi'i datang, disuguhilah semua sesuguh terbaik. Karena yang datang tamu agung. Bukan karena jenderal. Bukan karena konglomerat. Tapi karena apa? Ilmunya. RT acan beliau. RT pun enggak. Tapi diagungkan karena ilmunya. Begitu datang disuguhi. Semua makanan terbaik keluar. Murid Imam Ahmad ikut memberikan suguhan yang terbagus. Diperhatikan bagaimana cara Imam Syafi'i makan. Pasti menerapkan adab sunnah Nabi ketika makannya. Orang soleh, orang wara, orang bertakwa ini. Dibayangkan pasti dengan 3 jari karena demikianlah sunnahnya. Dan ancin itu sedikit makannya. Sesuap 2 suap udah gitu ya. Dibayangkan kayak begitu. Orang soleh ini. Kan bayangan kita tentang orang soleh juga begitu ya. Tidak rakus. Apa yang terjadi? Di luar dugaan. Imam Syafi'i melalap habis semua makanan yang disajikan tanpa ada yang sisa. Kaget. Gening orang Imam Syafi'i itu gembul.
RW 06 rewog. Rewog itu gembul juga, banyak makan. Kok begini? Di luar dugaan. Dan itu dianggap aib bagi seorang ulama besar sekali Imam Syafi'i. Kalau kita enggak aneh kalau enggak begitu malah ya. Kedua, malamnya diperhatikan. Ditoong tidurnya kayak gimana? Pasti menerapkan sunnah. Malamnya bangunnya jam berapa, sholatnya sehebat apa. Ingin dilihat untuk diikuti. Apa yang terjadi? Dibayangkan sholat semalaman. Baca Quran, berdoa, berzikir. Dibayangkan begitu. Apa yang terjadi? Sholat enggak. Baca Quran tidak. Zikir juga tidak. Tidur pun tidak. Apa yang dilakukan? Melamun gitu. Kayak mikirin hutang. Kada yang di pikiran. Terus. Sampai subuh dan hebatnya lagi pas adzan subuh beliau pergi ke masjid sholat subuh tanpa wudu. Kecewalah murid-murid Imam Ahmad. Ada 3 yang dianggap aib. Pertama gembul. Kedua tidak sholat malam. 2 hal ini bagi kita tidak aib. Ya. Tapi bagi sekali Imam Syafi'i aib. Yang ketiga sebejat-bejat kita nggak gini-gini amat. Yaitu apa? Sholat tanpa wudu. Ya. Kecewa mereka komplain kepada Imam Ahmad. Ya Aba Abdillah, kaifa tuthni ala mithli hadzal rajul alladhi akala wa shariba wa afraga kulla ma fil ina wa lam yaqumil lail wa yusallil fajr bidunil wudu. Wahai Imam Ahmad Abu Abdillah, bagaimana engkau memuji orang seperti ini? Kerjanya makan, minum, menghabiskan semua makanan yang tersisa, tidak sholat malam dan sholat subuh tanpa wudu. Apa kata Imam Ahmad? Tanya oleh kalian langsung dan dengar jawabannya. Nah, penasaran mereka. Tiba-tiba suudonnya. Nanti diomongin di belakang Imam Syafi'i, ya ulama besar ya nggak tahajud. Gembul. Sholat juga tanpa wudu sah. Bisa diomongin dari belakang ya. Daripada begitu jadi fitnah, mengungkap apa yang dianggap aib padahal bukan aib, mending bertanya. Ditanya, coba jawabannya luar biasa. Menjawablah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, amma kauni akaltu wa syaribtu wa afragtu kullama fil ina li'annani ma wajadtu ta'aman atyaba wa ahalla min ta'amil Imam Ahmad wa uridu an amla batni bihadza ta'am. Kata beliau, adapun saya makan, saya minum, saya menghabiskan seluruh makanan dan minuman yang disajikan karena saya tidak pernah menemukan makanan, minuman yang lebih barokah, lebih baik, lebih halal daripada makanan Imam Ahmad. Imam Ahmad itu seorang yang terkenal ketawaduannya, kewaroannya, kesolehannya. Makanan yang dimiliki pasti penuh barokah. Saya ingin memenuhi perut saya dengan jenis makanan seperti itu. Bukan dari segi rasa, dari segi harga. Tahu nggak makanan Imam Ahmad? Roti kering. Bukan bagelen. Bagelen mah enak. Mahal ya. Itu mah mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah ke Timur Tengah haji umroh atau ke Eropa yang udaranya kering. Yang pernah ke sana bisa tahu dan bisa membayangkan. Di sana saking keringnya itu udara, ya. Kalau ada rotinya empuk, dibiarkan di luar. Lama-lama garing seperti batu. Ucing bisa ngaguik. Dibalik ada gue. Mungkin apa? Mungkin cairannya kesedot sama udara yang kering. Sampai kering itu. Ya. Digegel, coplok waos. Bukan potong rotina. Ya. Oleh karena itulah maka makanan Imam Ahmad dulu kayak begitu. Yang apabila mau dimakan harus direndam dulu ke air terus dikemot. Nah itu. Tapi penuh barokah karena apa? Kesolehannya, ketawaduannya, ketakwaannya, kewaroannya. Saya ingin memenuhi perut saya dengan jenis makanan yang penuh barokah ini. Karena makanan jenis itu masuk ke dalam tubuh manfaat. Memberikan semangat yang lebih kepada ibadah dan bisa memberikan rasa anti kepada kemaksiatan dan kedzaliman atau penyimpangan yang lain. Beda kalau yang masuk ke dalam perut itu walaupun enak, mahal, bergizi tapi haram. Enteng kata karena ibadah malas harorean, kepada ibadah malas berat.
kepada maksiat semangat. Bisa begitu. Itu efek dari apa? Makanan. Ini mumpung yang memiliki Imam Ahmad saya habiskan. Itu alasannya. Oh, gembul teh hanya kepada makanan Imam Ahmad. Aji mumpung ya, karena melihat barokahnya. Kalau kita aji mumpung itu kalau ada hajatan. Kalau ada apa? Undangan pernikahan. Nah, aji mumpung ini biasanya pedak, teri, sepat, ini daging. Makanya ngalasnya 3 piring. Imam Ahmad ketika menyuguhkan itu habis oleh Imam Syafi'i karena nilai barokah dan kebaikannya, bukan karena rasa dan harga dari makanan itu. Mungkin biasanya betul ancin, tidak gembul, tapi karena itu makanan Imam Ahmad beliau habiskan. Ini alasan pertama. Saya tidak menyarankan ini untuk diamalkan di daerah masing-masing. Nanti pulang ke rumah, datang ke rumah Ustaz. Ustaz, makanan Ustaz itu penuh barokah. Saya ingin memenuhi perut saya. Tiap hari minta makan. Itu ajaran dari mana? Tadi saya habis ngaji. Saya yang disalahkan. Kedua, amma kauni lam aqumil lail li'annani kuntu atafakkaru fil hadis. Adapun tadi malam saya tidak salat malam karena semalaman saya berpikir tentang sebuah hadis. Hadis ini dibahas tadi siangnya bersama Imam Ahmad. Saya ingin mengambil faidah pelajaran dari hadis ini. Hadisnya pendek. Ada seorang anak. Anak ini dipanggil dengan sebutan seorang anak yang belum memiliki anak, belum nikah. Punya peliharaan burung. Lalu kemana saja anak itu pergi, burungnya selalu menclok. Suatu saat anak itu bertemu dengan Nabi SAW di rumah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ditanya, mana burungmu kok tidak ada? Disebut mati. Sudah, hanya sampai di sana. Hadis ini sahih diriwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, dalam kitab Zuhd dalam kitab Sahih Muslim, dan hadis ini sahih. Aku bertafakur tentang hadis ini. Apa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini? Semalaman aku pikirkan. Lalu beliau menyatakan, wa ba'da an tafakkartu fi hadzal hadis fastambatu akhadtu minhu akthar min alfi faidah. Setelah aku fikirkan hadis ini semalaman, aku bisa beristimbat atau mengambil hukum dan mengambil pelajaran lebih dari 1000 faidah dari hadis ini. Lalu beliau menyatakan, wat tafakkuru fil hadis khairun wa habba ilayya min alfi salati rakaat. Dan bertafakur, berfikir tentang satu hadis lebih baik dan lebih aku sukai daripada sholat sunat sekalipun 1000 rakaat. Alasannya 2 tadi ya. Makanya semalam itu aku tidak tahajud karena diganti oleh yang lebih baik, yaitu belajar hadis, mendalami hadis, kemudian dicatatkan ada lebih dari 1000 faidah dari hal itu. Itu yang kedua. Kenapa tidak tahajud? Karena diganti dengan yang lebih baik. Makanya tidak tahajudnya Imam Syafi'i nggak boleh kita jadikan sebagai dalil. Kamu nggak pernah kelihatan tahajud, Imam Syafi'i juga enggak. Padahal enggak, Imam Syafi'i diganti dengan yang lebih baik. Kalau kita nggak tahajudnya apa? Main bola, nonton bola, apalagi Piala Eropa, Piala Dunia semalamannya. Malamnya, siangnya tidur. Pesan, Bu, Mah, siapkan kopi 1 baskom. Terus suuk kasang siapkan untuk ngemil. Dia persiapan agar nanti malam jam 1 jam 2 bisa bangun untuk nonton bola. Untuk nonton bola disiasati, diperjuangkan. Untuk tahajud Imam Syafi'i juga enggak. Beda ya. Imam Syafi'i mah tidak tahajud, diganti dengan yang lebih baik. Ini alasan kedua. Oh, pantas tahajud. Ketiga, adapun saya tidak wudu ketika sholat subuh karena saya belum batal dari Isya. Tidak harus bagi kita untuk mengulang wudu selama tidak batal. Tidur tidak dan tidak batal, langsung saya sholat. Tidak. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau melakukan sholat subuh dengan wudu dari Isya selama 40 tahun. Pada usia beliau berapa? Usia beliau cuma 51 tahun. Beliau melakukan sholat subuh dengan wudu dari Isya.
menunjukkan selama 40 tahun malamnya tidak tidur. Apa yang dilakukan? Kalau enggak tahajud dia menelaah ilmu. Berarti beliau melakukan itu sejak usianya 10 atau 11 tahun. Masih kecil sudah ahli tahajud. Kita sudah lebih dari 50 tahun. Jangan dibandingkanlah, malu ya. Kisah Imam Syafi'i tersebut menutup kajian kita di siang hari ini. Dan cukup waktu yang kita manfaatkan 1 jam. Ada waktu kira-kira 5 menit untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan diperbolehkan, tapi jangan yang susah-susah. Alhamdulillah wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 hal yang sampai saat ini masih mengganjal. Pertama, kalau kita bandingkan membangun dan membina akidah dan keimanan Islam itu seperti bangunan rumah atau bangunan yang konstruksi lain, ada fondasi sampai ke atap. Nah, kami mohon penjelasan kira-kira bagian-bagian mana yang perlu diawali dengan yang kuat sampai itu yang pertama. Yang kedua, saya ingat Bapak tadi ada burung yang ada di bahu anak, kemudian mati bilangnya. Kalau saya pernah membaca satu risalah bahwa bedanya hewan dan manusia. Kalau manusia itu mempunyai fisik yang berasal dari kami dan itu juga dari Allah. Kemudian pada umur tertentu ditiupkan roh itu oleh Allah dan itu nanti akan kembali juga ke Allah. Nah, selain itu ada satu hal yang membedakan hewan. Hewan itu tidak punya nyawa. Tidak punya roh, Pak, ya. Tidak punya roh, tapi punya nyawa. Nyawa ini di manusia ada enggak? Kalau sudah meninggal kembali kemana? Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini tidak memenuhi syarat untuk diajukan. Karena syarat saya apa tadi? Yang gampang. Ini mah susah. Barakallahu fiik. Iya. Ada 2 pertanyaan yang saya tangkap ya dari penjelasan Bapak tadi. Ini faktor U kayaknya yang pertama saya lupa tadi apa tadi? Oh, bangunan. Ya, betul Pak. Islam ini oleh Nabi SAW diibaratkan sebagai sebuah bangunan. Sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim menyatakan bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun atau didirikan di atas 5 perkara. Syahadat la ilaha illallah, salat, zakat, shaum, haji gitu ya. Seperti mendirikan bangunan, dari mana kita memulai? Dari fondasi. Dari fondasi lalu ke tiang. Dari ke tiang ke dinding barulah ke atasnya, ke atapnya. Tidak ada orang yang membangun bangunan dimulai dari atap. Atau dimulai dari dinding dan tiang nanti fondasinya belakangan. Tidak ada. Akan runtuh di tengah jalan. Islam ibarat bangunan. Fondasinya apa? 2 kalimah syahadat. Tauhid, akidah, keimanan, itu fondasinya. Tiangnya adalah sholat. Kemudian dindingnya, atapnya itu adalah saum, zakat, dan haji. Oleh karena itu, dakwah yang awal pertama kali dilakukan oleh Nabi SAW membangun fondasi. Selama 13 tahun di Mekah, yang beliau serukan adalah tauhid la ilaha illallah. Padahal penyimpangan-penyimpangan lainnya yang sangat menjijikan masih mewarnai kehidupan manusia saat itu, termasuk masih dilakukan oleh kaum muslimin setelah masuk Islam di Mekah. Ketika kaum muslimin sudah masuk Islam, mereka masih mabuk, mereka masih berjudi, mereka masih ada yang mencuri, mereka masih ada yang berzina, mereka masih ada yang makan riba. Semua itu menjijikan. Dibiarkan dulu. Karena fondasinya belum selesai, belum tertanam secara kuat.
Itu terjadi selama 13 tahun beliau dakwah di Mekah, dakwahnya dakwah tauhid. Setelah pindah ke Madinah dan fondasi ini dirasa sudah kuat, sudah kokoh, baru perintah-perintah yang lainnya turun. Salat turun 2 tahun sebelum hijrah ke Madinah, pada tahun ke-11 Hijriah. 11 tahun sudah tauhid ditanamkan, fondasi ditanamkan, barulah tiangnya berupa salat diturunkan. Begitu pindah ke Madinah, fondasi tidak diabaikan, tetap diperkuat. Salat diperkuat, baru turun perintah tentang saum, tentang zakat dan haji. Jadi bermula dari fondasi, kemudian yang merupakan syahadat la ilaha illallah dari ajaran Islam, lalu salat, lalu saum, zakat dan haji, barulah akhlak dan hukum-hukum yang lainnya. Ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Syam, saat itu mereka masih menganut agama Ahlul Kitab, Nasrani dan Yahudi. Apa pesan Nabi SAW kepada Mu'adz? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilai syahadata alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Kamu ini akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Jadikan dakwah yang pertama kali kamu serukan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah dan aku adalah Rasulullah. Tauhid dulu, fondasi dulu. Kalau mereka sudah melakukan itu, fa'alimhum annallaha qad farada 'alaihim 5 shalawat fi lailatihim wa yaumihim. Kalau mereka sudah meyakini 2 kalimat syahadat dan tertanam kuat, beritahukan, ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka salat yang 5 waktu setiap sehari semalam. Terus saum, zakat, haji dan seterusnya. Jadi itulah urutan dari pembangunan apapun. Bangun rumah memulai dari fondasi, lalu tiang dan dinding, lalu baru ke atasnya. Begitu juga membangun bangunan agama ini dalam diri setiap orang. Mulai dari fondasi yang berupa keimanan, tauhid, akidah, syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, baru setelah itu yang lain-lainnya. Ini yang pertama. Kedua, tentang ruh ya. Perlu Bapak ketahui Pak dan Bapak-bapak Ibu yang ada di sini, saya ada jadwal pengajian setiap Senin pertama di Pusdai jam 10 sampai zuhur membahas itu. Membahas dengan judul Cukuplah Kematian Menjadi Nasihat. Di sana dijelaskan makna kematian. Di sana dijelaskan proses kematian, dicabutnya ruh, sejak mulai dicabut sampai sudah terlepas, dan kemana perjalanan ruh itu pergi setelah matinya, dan seterusnya. Dibahas apa yang dimaksud dengan ruh, apa bedanya dengan nafas atau jiwa atau nyawa dan yang sejenisnya. Dan pembahasan itu sekarang sudah memasuki pembahasan tentang alam kubur ya, kalau nggak salah ya, tentang alam kubur. Tentang kematian sudah selesai. Yang menjadi maroji atau referensi kita di dalam membahas masalah itu merujuk kepada 2 kitab yang pokok. Pertama kitab At-Tadhkirah susunan Imam Al-Qurtubi. Itu membahas tentang masalah kematian, ruh, alam kubur sampai hari kiamat. Dan yang kedua ada Al-Qiyamatul Sughra. Al-Qiyamatul Sughra itu kiamat kecil, itu kematian. Di sana dibahas tentang makna kematian, dengan proses kematian, tentang perjalanan ruh, tentang apa pembahasan tentang hakikat ruh, perbedaannya dengan nafas, dengan jiwa dan seterusnya. Nah, ruh dengan nafas atau bahasa kitanya nyawa sama, itu juga. Jadi ruh adalah nyawa. Bedanya apa? Bedanya ruh ditujukan bagi nyawa kita ketika tidak bersatu dengan tubuh kita. Tubuh kita terdiri dari 2 unsur, yaitu ruhani dan jasmani. Ruhani itu ruh, jasmani itu jasad kita, fisik kita, badan kita. Ketika ruh itu dimasukkan ke dalam jiwa, barulah disebut nafas. Allah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafas itu ruh yang sudah dimasukkan ke dalam jasad, maka pasti akan mengalami kematian. Jadi ketika ruh berpisah dari badan, maka matilah. Mana yang mati? Apakah ruh atau badan? Dua-duanya mati. Badan mati, ruh juga mati.
Karena badan tidak bergerak lagi dan kalau dibiarkan busuk dan seterusnya hancur. Ruh setelah dicabut dia disimpan di atas kain kafan yang dibawa oleh malaikat. Kalau dia ruh orang mukmin, kafannya dibawa dari surga. Kalau dia ruh orang kafir, kafannya dibawa dari neraka. Lalu disimpan. Tapi walaupun ruh itu sudah berpisah dari badan dan disebut matilah ruh masih bisa melihat dan berseru. Ketika ruh itu melihat jasadnya digotong oleh orang-orang yang masih hidup ke kuburan, mereka berteriak, ya wailaha, aina yadhabuna biha. Aduh celaka aku, mau dibawa kemana jasadku ini oleh mereka. Ucapan jeritan ruh ini terdengar oleh seluruh makhluk kecuali dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Seandainya mereka mendengar, niscaya mereka akan pingsan karenanya. Menunjukkan dahsyatnya teriakan si ruh ini. Tapi ruh gak bisa berbuat, gak bisa bergerak setelah matinya. Setelah berpisah dari jasad, lalu dibawalah naik ke atas langit oleh para malaikat. Itu manusia, ya. Nanti setelah kalau dia orang mukmin dibawa ke langit pertama, kedua sampai ketujuh, lalu kalau kata Allah kembalikan dia ke jasadnya di alam kubur. Jasadnya mau masuk ke lubang kubur dari jasad yang kita lihat. Jasad yang tidak kita ketahui hakikatnya masuk ke alam kubur, bertemu lagi dengan ruh, lalu hidup lagi dan dibangkitkan lalu ditanya. Ini menunjukkan antara kuburan dengan alam kubur berbeda. Alam kubur bukanlah kuburan. Kuburan bukanlah alam kubur. Alam kubur, alam barzah, alam gaib. Adapun kuburan alam nyata. Kenapa kuburan alam nyata? Karena kita yang buat, kita yang ngegali, kita yang menanam, dan kita bisa gali, bisa pindahkan, bisa rubah. Seandainya alam kubur adalah kuburan, maka niscaya kita akan bisa masuk ke alam kubur melalui kuburan. Kalau ada orang soleh itu nanti ditanya kemudian bisa menjawab lalu memperoleh nikmat kubur. Dibuka pintu menuju surga lalu bertiuplah angin surga. Itu bisa kita akali. Angin surga bisa kita alirkan ke rumah nanti. Cari saja kuburan orang soleh. Pasti nanti di kuburannya ada angin surga, pasang selang, masukin ke rumah. Itu menunjukkan kuburan bukanlah alam kubur. Alam kubur, alam gaib. Kita nggak tahu di mana itu dan bagaimana keadaannya. Kuburan alam nyata. Kita bisa rubah, bisa pindah, bisa kita gali, bisa kita apa-apakan. Oleh karena itulah mengimani alam kubur hanya karena melihat kuburan lalu diingkari, nggak benar, nggak ada alam kubur. Kata hadis kalau orang kafir disiksa sampai remuk tulang belulang mah, ini ada orang kafir mati kemarin, kita buka tetap utuh, nggak ada azab kubur. Ini haji yang soleh nih, kata hadis pasti akan seluas sejauh mata memandangkan, akan terang benderang, akan ada angin surga. Ini ada orang soleh mati kemarin, yuk kita buka. Tetap sama dengan kuburan orang kafir, nggak ada bedanya. Lalu diingkari, nggak ada tuh alam kubur. Mengingkari alam kubur hanya melihat kuburan, nggak nyambung. Kuburan bukan alam kubur. Disebut alam barzakh. Itu alam gaib yang kita nggak tahu di mana dan bagaimana keadaannya. Jadi ruh kita atau nyawa kita, ruh sama dengan nyawa, ya. Ruh ketika berpisah dengan badan, ketika disatukan itu disebut dengan sebutan nyawa atau nafas. Itu sama, hakikatnya sama, cuma kondisinya yang berbeda. Disebut ruh ketika berpisah dan disebut nyawa ketika sudah bersatu dengan jasad kita. Ini untuk manusia. Adapun binatang apakah punya nyawa atau nafas? Iya punya. Tadi ayat menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafas itu akan mengalami kematian, termasuk binatang, termasuk juga para malaikat dan para jin punya nyawa dan mereka mati. Iya mereka mati, binatang mati, jin mati, malaikat mati, dan kelak semuanya akan dihidupkan kembali termasuk binatang. Allah menyatakan wa idzal wuhusyu husyirat, dan ketika binatang-binatang dikumpulkan kembali di akhirat. Untuk apa binatang itu dikumpulkan, dibangkitkan dan dihidupkan? Untuk menegakkan keadilan. Pertama, keadilan antar sesama binatang, sebab ada binatang yang zalim kepada binatang lain.
Kedua, ada binatang yang didolimi oleh manusia secara zalim. Kata Nabi SAW, siapa orang yang memanah burung tidak untuk dimakan, hanya sekedar hobi, jeger mati, udah hebatnya saya, tidak dimakan, burung itu akan menuntut dia. Oleh karena itu nanti akan ditegakkan, maka setelah semua urusan peradilan dengan binatang-binatang itu beres, maka si binatang dikembalikan jadi tanah, tidak berlanjut ke surga dan ke neraka. Terlihatlah itu oleh orang kafir, irilah orang kafir, lalu mereka berkata, aduh seandainya aku pun jadi tanah seperti binatang itu. Dan ini oleh Allah Azza wa Jalla diabadikan dalam Al-Quran, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Saat itu berkatalah orang-orang kafir, aduh celaka aku, seandainya aku pun jadi tanah seperti binatang-binatang tersebut. Tapi itu jeritan yang tidak ada manfaatnya, karena orang kafir tidak dikembalikan jadi tanah, tapi diproses terus ke surga dan sampai ke surga dan ke neraka. Ya, orang kafir ke neraka, orang mukmin ke surga. Adapun binatang setelah beres peradilan, mereka tuntas di sana dan dikembalikan menjadi tanah. Ya, kalau di antara hadirin yang ada di sini ingin mendengar lebih lanjut penjelasan tentang alam kubur, dipersilakan nanti hadir di Pusdai hari Senin pertama setiap bulan jam 10. Ya, ini nampaknya pertanyaan pertama sekaligus terakhir, karena sebentar lagi akan asar. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali di masa-masa yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang pas, hereina kaleulewihan gitunya. Bila aya basa nu pondok nyogok panjang nyugak matak teraos kana mana hapunten anu kasuhun. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.